Siapa sih sebenarnya Jogimon tuh? Jogimon tuh nama asli. Halo semua, aku Jorgi, lebih dikenal dengan Jorgi Montu, tapi nama asli aku Jorgi Nevo Rinaldi. Kenapa Montu? Karena aku sangat ngefans dengan Marilyn Monroe, itu artis berkebangsaan Amerika. Gimana sih caranya aku bisa ngefans padahal artis itu sudah ada sebelum aku lahir? Jadi ceritanya aku pernah ke salon juga, terus habis itu selagi menunggu di salon itu aku baca-baca majalah ya tentang artis berkebangsaan Amerika yang ikonik banget bernama Marilyn Monroe. Terus aku lihat kenapa sih ini orang kayaknya terkenal banget, dan itu bisa dilihat di TV-TV biasanya ada pajangan-pajangan semua itu Marilyn Monroe juga banyak kan. Nah kemudian aku cari tahu di internet dan juga aku beli buku juga di Gramedia tentang biografinya, dan ternyata aku menyukai perjalanan kisah hidupnya. Perjalanan kisah hidup itu yang membuat aku suka untuk dipanggil Monroe juga, Jorgi Monroe jadinya. Teman-teman aku bahkan yang nggak hafal nama lengkap aku memanggil aku Jorgi Monroe aja gitu. Aku lahir di Jakarta tahun 1993, anak pasangan dari Hardi dan Rina, dan mama papaku orang asli Lampung, tapi mereka sudah lahir dan besar di Jakarta. Papaku seorang wira swasta dan mamaku seorang dokter gigi. Nah, mamaku berkuliah di FKG Mustopo untuk menyelesaikan kedokteran giginya. Saya itu punya 3 adik dan saya anak pertama, kami 4 bersaudara. Jadi waktu aku dan adik aku yang nomor 2 masih kecil, aku umur sekitar 5 tahun, mamaku tuh pengen untuk ikut PNS gitu. Cuman PNS Jakarta itu sangat sulit dan harus PTT dulu, sedangkan dia waktu itu belum PTT. Jadi dia memutuskan untuk menjadi pegawai tidak tetap dulu di Lampung. Kenapa Lampung? Ya karena dia orang Lampung walaupun dia tidak pernah tinggal di sana gitu. Dan saat PTT itu aku dan adik aku serta papaku ikut juga mama ke Lampung. Saat itu kami tinggal di rumah keluarga papaku yang memang ada di Lampung. Dari situ aku bertumbuh juga, dari SD, SMP sampai SMA di Lampung juga, sampai akhirnya aku kuliah di Jakarta. Nah saat menginjak kuliah ini aku bingung memutuskan apakah kuliah di Lampung ataukah di Jakarta. Itu dok, cita-cita jadi dokter udah dari dulu? Apa gimana? Saat aku kuliah itu aku bingung juga jurusan apa yang akan aku tempuh juga ya. Apakah jurusan kedokteran ataukah jurusan lain. Sebenarnya cita-cita aku tuh jadi artis sebenarnya, tapi ya personality aku sebenarnya kurang cocok untuk jadi artis karena aku sebenarnya malu di depan kamera gitu. Cuman di dalam hati ini benar-benar ingin menjadi artis, pengen dikenal orang sebenarnya gitu. Cuman ya tidak balance dengan personality-nya gitu. Makanya aku kata mama kalau emang mau jadi artis ya sama casting, tapi casting malu mau jadi orang-orang gitu, makanya nggak pernah ikut casting gitu. Dan mama juga nyaranin kalau misalkan kamu emang kamu ikut casting ya udah kalau gitu kuliah aja. Kalau kamu kuliah apa yang kamu mau gitu. Bingung mau kuliah apa ya? Mau kuliah perfilman gitu aku juga bingung karena nggak umum jurusannya, karena aku kan di Lampung ya. Di Lampung pergaulannya waktu itu cukup terbatas. Terus juga internet belum terlalu umum juga bagi aku yang agak gaptek ya waktu itu. Jadi aku nggak tahu informasi tentang kuliah perfilman gitu. Akhirnya aku mutusin ya udah mungkin kayaknya ikutin saran mama aja, ikut kuliah kedokteran. Terus habis itu aku daftar di kuliah di Lampung dan juga di Jakarta. Nah saat aku daftar, dua-duanya ini aku keterima gitu ya, di FK swasta di Lampung dan di Jakarta. Aku juga sempat bingung apa mau merantau apa di Lampung aja ya bareng keluarga. Tapi kata mama aku coba cari pengalaman kamu di luar, mungkin ilmu di Jakarta juga lebih banyak gitu, lebih berkembang gitu, lebih gampang juga untuk mengupdate ilmu kalau di Jakarta. Kan juga akses untuk informasi itu lebih gampang juga, mau cari buku-buku juga lebih banyak di Jakarta. Udah aku akhirnya mutusin
kuliah di Jakarta. Nah, lalu selama kuliah di Jakarta itu aku mengalami berbagai macam tahapan-tahapan selama kuliah sehingga menjadi dokter. Untuk kalian mengetahui gimana tahapannya, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Nah, saat udah lulus menjadi dokter, aku sempat cuti dulu, tidak bekerja gitu, hanya menjadi dokter pengganti waktu itu karena aku pengen menikmati hidup ya. Jadi aku nggak mau terikat dulu dengan pekerjaan, sehingga aku paling kalau ada tawaran sesekali untuk menjadi dokter pengganti, aku mengambil itu. Tapi untuk menjadi dokter tetap, teman aku kan sejak dari lulus kita magang, lalu langsung mencari kerja untuk pekerjaan tetap. Tapi aku waktu itu belum mau dulu, aku pengen liburan. Sampai waktu itu aku liburan sebulan sekali keluar gitu kan, itu karena biar menikmati hidup juga. Karena aku merasa selama kuliah di FK ini ya agak kurang piknik sebenarnya bisa gitu, cuman ya stresnya juga, terus juga waktu yang dengan teman-teman aku tidak match, karena teman-teman aku itu kebanyakan orang daerah juga. Jadi begitu ada waktu libur mereka pulang daerah, sama sih aku juga. Kalau ada waktu libur aku pulang kampung juga gitu. Jadi nggak pernah kita yang liburan bareng gitu, hampir nggak pernah gitu. Paling cuma sekitaran Jakarta Bogor gitu. Paling-paling waktu sempat ke Anyer aja gitu. Ya akhirnya sampai sekarang aku akhirnya memutuskan bekerja di sebuah klinik di daerah Bekasi. Dan ya aku sudah di sini hampir untuk tetapnya sejak Februari 2019. Sebelum itu aku sudah sering menjadi dokter pengganti di sini, tapi baru aktif untuk punya jadwal sendiri itu di bulan Februari. Dan sampai saat ini ya disinilah aku bekerja. Bisa kalian lihat, ya beginilah keseharian aku. Juga aku datang jam 9 pagi. Dan lalu jadwal aku jam 9 pagi sampai jam 9 malam biasanya di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Sedangkan Kamis Jumatnya aku biasanya libur karena memang nggak mungkin aku mau ngambil full ya, apalagi lagi pandemi gini. Kalau full jadwal ntar kita bisa drop sendiri. Hari Minggu biasanya aku ada bekerja juga di salah satu klinik di Tanjung Priok, tapi untuk saat ini karena pasiennya sedang sepi dan kliniknya terlalu jauh ya, jadi aku memutuskan off dulu sampai situasinya mulai kembali lagi. Ya, banyak suka duka yang udah aku alami yang membentuk aku sehingga aku bisa sampai seperti ini, dan semua itu juga berkat dukungan kalian semua. Terima kasih yang sudah selalu mendukung aku. Terima kasih juga para hater yang sudah menguatkan mental aku. Dan buat kalian yang selalu mendukung aku, jangan bosan juga untuk selalu support, dan juga dengan cara kalian like, comment, subscribe juga, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, sekian cerita aku, and I'll see you guys on my next video. Bye.